Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara terasa lembut menelusup di selatirai putih yang menari pelan di kamar Febri. Aroma kopi hitam dan suara kicau burung menyatu membentuk harmoni tenang di rumah kecil yang selalu ia rawat penuh kasih. Di meja kerjanya, berjejer rapi contoh kain dan sketsa desain interior, dunia yang selama ini menjadi pelariannya dari sepi dan patah hati. Febri menatap hasil desain terbarunya, sebuah konsep ruang tamu bernuansa krem dan kayu jati. Senyum tipis muncul di wajahnya yang lembut. Wanita 27 tahun itu memang tidak pernah bermain-main dalam pekerjaan. Ketekunannya membuat banyak klien mempercayakan proyek besar padanya, meskipun ia tidak memiliki tim besar. Ia bekerja sendiri, penuh ketelitian dan rasa cinta. "Feb, kamu belum sarapan?" Suara lembut seorang wanita paruh baya terdengar dari arah dapur. "Iya, Ma. Sebentar lagi ya. Lagi mau kirim desain ke klien," jawab Febri tanpa menoleh. Mama Rara, wanita setengah baya dengan rambut disanggul rapi, hanya tersenyum kecil. Ia tahu, putrinya itu terlalu mencintai pekerjaannya. Namun jauh di balik semangat itu, tersimpan luka yang belum benar-benar sembuh. 2 tahun lalu, Febri pernah dikhianati oleh pria yang ia kira akan menjadi pendamping hidupnya. Setelah kejadian itu, ia menutup diri dari banyak hal, termasuk cinta. Ia tidak lagi percaya bahwa cinta bisa datang tanpa syarat. Tapi, semua itu berubah sejak ia mengenal Ari. Pertemuan mereka terjadi hampir setahun lalu, di sebuah proyek rumah mewah milik keluarga kaya. Ari saat itu datang sebagai penghubung klien. Penampilannya rapi, suaranya lembut, tutur katanya sopan, membuat siapapun merasa nyaman. Febri awalnya biasa saja. Namun setiap kali Ari datang membawa kopi untuknya dan menanyakan kemajuan proyek dengan tatapan tulus, hatinya mulai goyah. "Aku suka caramu bekerja. Kamu detail, tapi tetap hangat. Rumah yang kamu desain terasa hidup," kata Ari suatu sore sambil menatap Febri. Perempuan itu hanya tersenyum malu. "Terima kasih. Aku cuma berusaha membuat tempat tinggal terasa nyaman, bukan cuma indah," jawabnya. Ari tertawa kecil. "Sepertinya aku mulai nyaman juga setiap lihat kamu kerja." Ucapan itu sederhana, tapi cukup membuat hati Febri bergetar. Sejak hari itu, komunikasi mereka semakin intens. Ari sering mengantarnya pulang, menanyakan kabar, bahkan datang menemui Mama Rara dengan sopan santun. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna, sebenarnya. Tapi siapa yang mau berpikir buruk ketika semuanya terasa tulus? Malam itu, Febri duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang penuh bintang. Ia memegang ponselnya, membaca pesan dari Ari. "Aku serius sama kamu, Feb. Aku ingin menikahimu sebelum akhir tahun ini." Jantung Febri berdegup cepat. Ia menatap layar lama, antara percaya dan tidak. Terlalu cepat, pikirnya. Mereka baru mengenal 6 bulan, tapi Ari selalu berhasil menenangkan hatinya. Ia datang bukan dengan janji kosong, tapi dengan bukti, keseriusan yang tampak nyata di matanya. Febri akhirnya tersenyum kecil. "Kita bicarakan nanti ya, Ari. Aku belum siap." Balasan itu dikirim, namun dalam hati kecilnya, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh. Ia tak ingin mengakuinya, tapi cinta sepertinya kembali mengetuk. Hari demi hari, Ari makin sering datang. Ia membantu mengecat rumah, menemani Mama Rara belanja, dan menampilkan diri seolah benar-benar pria keluarga. Mama Rara sendiri sempat menatap Febri dengan tatapan ragu. "Kamu yakin sama dia, Nak?" "Cinta yang datang cepat itu kadang hanya lewat," ucapnya pelan. Febri menghela napas. "Aku tahu, Ma. Tapi, entah kenapa aku merasa aman bersamanya." Ari berbeda. Mama Rara tidak menjawab, hanya mengelus kepala putrinya dengan tatapan lembut. Seorang ibu bisa merasakan sesuatu yang anaknya belum tahu, tapi ia memilih diam. Waktu berjalan cepat. Hubungan mereka makin dalam, dan Ari akhirnya melamar Febri di tempat kerja, di depan semua karyawan dan kliennya. Bunga mawar putih memenuhi ruangan, dan Ari berlutut dengan senyum menawan. "Febri, kamu mau menikah denganku?" Suara tepuk tangan menggema.
Febri menutup mulutnya, air mata haru mengalir di pipinya. Ia mengangguk, tanpa banyak berpikir. Hari-hari setelah itu penuh kebahagiaan. Ari membantu menyiapkan segalanya. Ia bahkan mengatakan bahwa rumah baru sudah dibeli, atas nama mereka berdua. Febri sempat ragu karena belum melihat dokumen apapun, tapi Ari meyakinkannya dengan senyum dan kata-kata manis. Percayalah sama aku, Feb. Aku ingin kita hidup tenang tanpa harus repot soal harta. Febri percaya. Ia bahkan merasa bersalah sempat menaruh curiga pada pria sebaik Ari. Malam sebelum pernikahan, ia menulis dalam jurnalnya. Mungkin Tuhan memang menyimpan yang terbaik di waktu yang tepat. Setelah luka panjang, akhirnya aku punya alasan untuk tersenyum lagi. Namun di luar sana, di tempat lain yang tak ia ketahui, Ari duduk bersama seorang pria parubaya berpakaian formal. Di meja mereka, tergeletak map berisi dokumen kepemilikan rumah dan surat pernikahan. Semua siap, Pak Ari. Begitu pernikahan selesai, proses balik nama bisa langsung berjalan, ujar pria itu dengan tenang. Ari mengangguk pelan sambil menatap foto Febri di layar ponselnya. Senyum kecil muncul di wajahnya, senyum yang sama sekali tidak seperti yang Febri kenal. Malam itu, langit tampak cerah di rumah Febri. Ia tidur dengan bahagia, membayangkan masa depan yang indah bersama suaminya kelak. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya akan bertahan 2 hari setelah pernikahan berlangsung. Hari itu, matahari bersinar lembut di langit biru yang tenang. Udara pagi membawa aroma bunga melati yang menghiasi halaman rumah Mama Rara. Semua tampak sempurna, seolah alam pun ikut merestui pernikahan Febri dan Ari. Di ruang ria sederhana yang disulap menjadi tempat persiapan, Febri duduk di depan cermin besar. Wajahnya dipoles lembut oleh perias, sementara rambutnya disanggul dengan hiasan bunga putih kecil. Gaun kebaya berwarna krem gading melekat indah di tubuhnya, memancarkan kesederhanaan dan keanggunan yang alami. Cantik sekali, Feb, kamu benar-benar seperti pengantin dari mimpi, bisik Dewi, sahabat sekaligus pengiringnya hari itu. Febri tersenyum malu, pipinya merona lembut. Aku deg-degan, Dewu. Entah kenapa, rasanya seperti mimpi yang terlalu indah. Dewi tertawa kecil, menepuk bahu sahabatnya. Ya sudah, nikmati saja mimpi ini. Kamu pantas bahagia setelah semua luka yang kamu lewati. Febri menatap dirinya di cermin. Di balik riasan tipis itu, ia melihat refleksi seorang wanita yang akhirnya berani mencintai lagi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dari kejauhan terdengar lantunan ayat suci Al-Quran, menandakan acara akad akan segera dimulai. Suara para tamu yang mulai berdatangan terdengar samar dari luar. Mama Rara masuk perlahan ke ruangan, mengenakan kebaya hijau zamrud yang membuat wajahnya tampak lebih berwibawa. Ia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Febri, anak mama, katanya lembut, memegang tangan putrinya. Ingat ya, pernikahan itu bukan sekadar cinta, tapi tanggung jawab dan kejujuran. Kalau nanti ada hal-hal yang terasa aneh, jangan diam saja. Febri mengangguk, menatap ibunya dalam-dalam. Iya, Ma. Aku janji akan jujur sama diri sendiri. Tapi aku yakin Ari bukan orang yang seperti itu. Mama Rara tersenyum samar. Semoga keyakinanmu benar, Nak. Acara akad berlangsung hikmat. Ari duduk tegap di depan penghulu, memakai jas abu-abu muda dengan senyum percaya diri. Suaranya terdengar jelas saat mengucap ijab kabul. Saya terima nikahnya Febri binti Raharjo dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai. Serentak hadirin menjawab, sah. Air mata menetes dari mata Febri. Semua orang tersenyum bahagia, tepuk tangan menggema, dan musik lembut mulai mengalun. Ari menatap Febri, lalu menggenggam tangannya. Mulai hari ini, aku janji bakal selalu jagain kamu, katanya dengan nada penuh kasih. Febri tersenyum, tanpa tahu bahwa kalimat itu hanyalah topeng dari rencana panjang yang sudah Ari siapkan. Resepsi kecil diadakan di halaman belakang rumah Mama Rara. Dekorasi sederhana namun hangat, lampu-lampu gantung berkelip, bunga mawar putih di setiap sudut, dan meja panjang berisi makanan rumahan kesukaan Febri. Para tamu memuji kesederhanaan acara itu. Banyak yang berkata betapa beruntungnya Febri memiliki suami seperti Ari. Tampan, sopan, dan terlihat penuh kasih. Ari pun memainkan perannya dengan sempurna.
menyapa setiap tamu dengan senyum dan tutur halus. Bahkan Mama Rara sempat berkata pada Dewi, "Lihat Ari, sopan sekali ya. Mungkin kekhawatiranku berlebihan." Dewi mengangguk, meski di matanya sempat terlihat ragu. Ia tahu Febri terlalu cepat mempercayai orang, tapi melihat kebahagiaan di wajah sahabatnya, ia memilih diam. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Angin berhembus lembut, meniup helai rambut Febri yang keluar dari sanggulnya. Ari mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. "Besok aku mau ajak kamu lihat rumah baru kita. Aku mau kamu tahu, aku sudah siapkan tempat yang nyaman buat kita berdua." Wajah Febri langsung berbinar. "Serius? Ri? Rumah baru?" Ari mengangguk. "Rumah itu simbol awal kehidupan kita. Feb, aku ingin kamu tenang, gak usah mikirin apapun lagi. Semua sudah aku urus." Kalimat itu membuat hati Febri meleleh. Ia menatap Ari dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, sayang," ucapnya pelan. Ari mencium keningnya lembut. "Kamu tinggal jalani saja. Aku yang akan jaga semuanya." Namun di balik senyum Ari, tersembunyi tatapan yang hanya muncul sesaat. Dingin, tajam. Seperti seseorang yang sedang memastikan rencana berjalan sesuai arah. Tak ada yang menyadarinya. Bahkan Febri yang sedang tenggelam dalam kebahagiaan. Malam itu setelah resepsi, mereka duduk berdua di ruang tamu kecil. Febri bersandar di bahu Ari sambil memandangi undangan dan foto-foto pernikahan yang masih berserakan di meja. "Aku bahagia banget hari ini," ucap Febri lirih. Ari menatapnya sekilas. "Aku juga," katanya datar, tapi cukup meyakinkan. "Gak nyangka ya, kita akhirnya menikah. Setelah semua yang aku lewati, aku rasa Tuhan kirim kamu buat nyembuhin luka itu." Ari tersenyum tipis, mengelus rambut Febri. "Kadang Tuhan kasih kita sesuatu yang kelihatannya indah dulu, baru nanti kita tahu tujuannya apa," katanya pelan. Febri tak mengerti maksudnya, tapi ia hanya tertawa kecil. "Apapun maksudnya, aku cuma mau percaya sama kamu." Ari tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah jendela, seolah pikirannya melayang entah kemana. Keesokan paginya, mereka berdua mengunjungi rumah baru itu. Letaknya di kawasan yang cukup tenang, dikelilingi pepohonan dan taman kecil di depan gerbang. Bangunannya bergaya modern minimalis, dengan warna putih dan abu-abu lembut. "Cantik banget, Ri," ucap Febri kagum sambil mengelus dinding ruang tamu yang masih baru dicat. Ari tersenyum puas. "Aku mau semua ini jadi tempat kamu beristirahat. Mulai sekarang, kamu gak usah kerja keras lagi. Fokus jadi istri aja." Kalimat itu terdengar manis, tapi di telinga Febri terasa sedikit aneh. Ia menatap Ari, mencoba membaca ekspresinya. "Aku masih mau kerja kok. Desain itu hidupku, Ri." Ari tertawa kecil. "Kita bahas nanti ya. Sekarang nikmati dulu masa bahagiamu." Mereka berfoto di depan rumah, memeluk dan tertawa bersama. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Dua insan yang baru memulai perjalanan hidup. Tapi di balik senyum itu, satu pihak sedang benar-benar mencintai, sementara pihak lain sudah menghitung hari untuk menghancurkan. Malamnya, sebelum tidur, Febri menatap cincin di jarinya. Ia berdoa dalam hati agar rumah tangganya langgeng, agar cinta Ari tetap hangat seperti hari ini. Ia tidak tahu bahwa doa itu akan segera teruji, jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Karena 2 hari setelah itu, rumah yang kini ia banggakan tidak lagi menjadi miliknya. Pagi itu, udara masih segar, embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan di halaman rumah baru mereka. Febri bangun lebih awal, seperti biasa. Ia mengenakan daster lembut warna pastel dan menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng kesukaan Ari, lengkap dengan telur mata sapi dan secangkir kopi hitam hangat. Ia tersenyum kecil sambil menata meja makan. Di wajahnya masih tergambar kebahagiaan yang belum sepenuhnya surut sejak hari pernikahan. Semua terasa baru, hangat, dan penuh harapan. 2 hari jadi istri, tapi rasanya sudah seperti mimpi, gumamnya pelan. Namun suasana pagi itu terasa sedikit berbeda. Ari belum juga keluar dari kamar, padahal biasanya ia sudah bangun lebih dulu. Febri melangkah perlahan ke arah kamar, mengetuk pintu pelan. "Sayang, kopinya udah siap, nanti keburu dingin." Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan di dalam,
lalu sunyi lagi. Febri menunggu sebentar, lalu membuka pintu perlahan. Ari sedang duduk di tepi ranjang, mengenakan kemeja putih yang belum dikancing penuh. Wajahnya datar, matanya tidak menatap Febri. "Kamu gak sarapan?" tanya Febri sambil tersenyum. Ari hanya menoleh sekilas. "Nanti." Nada suaranya dingin, tidak seperti biasanya. Febri mengerutkan dahi, tapi mencoba maklum. Mungkin Ari sedang lelah atau banyak pikiran. Ia menutup pintu dan kembali ke dapur, mencoba tak berpikir negatif. Namun sepanjang pagi, Ari tak juga bicara banyak. Ia hanya duduk di ruang tamu, menatap ponselnya sambil sesekali mengetik pesan. "Ada yang salah, Ri?" tanya Febri akhirnya, memberanikan diri duduk di sampingnya. Ari menatapnya singkat, kemudian berdiri. "Gak ada. Aku cuma ada urusan sedikit." "Urusan kerja?" "Ya, semacam itu." "Boleh aku bantu?" Ari menggeleng cepat. "Gak usah." Suasana hening menyelimuti ruang itu. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Febri merasa dadanya sedikit sesak. 2 hari lalu Ari begitu hangat, perhatian, penuh kasih. Tapi pagi ini, seperti orang asing yang berbeda. Menjelang sore, Ari pergi keluar tanpa banyak bicara. Febri menatap kepergiannya dari balik jendela, mencoba menenangkan diri. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam, 5 jam. Langit sudah mulai gelap ketika suara mobil terdengar lagi di halaman. Febri buru-buru keluar, menyambutnya dengan senyum lega. "Akhirnya pulang juga. Aku sempat khawatir." Namun kalimatnya terhenti begitu melihat siapa yang turun dari mobil bersama Ari. 2 pria berjas hitam dan seorang pria setengah baya membawa map coklat tebal. Wajah Ari datar, dingin. Tanpa menatap Febri, ia masuk rumah, diikuti 3 pria itu. "Ri? Siapa mereka?" tanya Febri cemas. Ari menoleh, matanya tajam tanpa emosi. "Duduk. Kita perlu bicara." Febri mematung. Ia menatap Ari, lalu menuruti perintah itu. Jantungnya berdetak kencang tanpa tahu kenapa. Pria berkemeja rapi membuka map coklat dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. "Sesuai kesepakatan, Pak Ari, semua sudah ditandatangani. Rumah ini, kendaraan, dan aset di dalamnya resmi menjadi milik Anda sepenuhnya." Ari mengangguk, lalu menatap Febri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Kau dengar, Feb? Rumah ini, sekarang sudah jadi milikku." Febri terdiam. "Tapi, rumah ini bukannya dibeli bersama." Ari tersenyum sinis. "Bersama? Jangan naif. Semua atas namaku. Kau cuma tanda tangan dokumen tanpa membaca. Ingat?" Tubuh Febri mendadak lemas. Ia memegangi meja agar tak jatuh. "Tapi kenapa, Ari?" Ari melipat tangan di dada. "Kenapa? Karena aku sudah muak berpura-pura. Aku gak butuh istri yang cuma tahu kerja dan percaya buta. Aku butuh harta, Febri. Dan sekarang aku sudah dapat." Air mata mulai menetes di pipi Febri. Ia menatap Ari tak percaya. "Jadi semua ini cuma sandiwara?" Ari mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Febri. "Sandiwara yang sempurna. Kau bahkan terlalu mudah dimanipulasi." Pria berjas hitam menyerahkan selembar kertas kepada Febri, surat cerai. "Ini apa lagi?" suaranya parau. Ari menarik napas panjang. "Tanda tangani. Kita selesai di sini. 2 hari cukup buatku melihat kau bukan apa-apa." Febri menatap surat itu dengan tangan gemetar. Huruf-huruf di atas kertas terlihat kabur di matanya yang basah. "Kau menceraikan aku?" Ari menatapnya dingin. "Sekarang. Di depan notaris. Supaya sah. Aku gak mau nunggu lama." "Kenapa? Kenapa secepat ini? Aku salah apa padamu, Ri?" Ari menatapnya datar. "Kau gak salah apa-apa, Feb. Kau cuma terlalu percaya. Dan itu kesalahan terbesarmu." Febri menahan isak. Tubuhnya gemetar hebat. Notaris yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya datar dan resmi. "Maaf, Bu Febri, mohon tanda tangannya di sini. Proses hukum akan selesai setelah ini." Febri menatap lembar itu lama.
Air matanya menetes di atas kertas, membasahi tanda tangan Ari yang sudah tergores lebih dulu. Tangannya terangkat perlahan, tapi berhenti di udara. Aku gak akan tanda tangan sebelum tahu semuanya. Ari menghela napas kesal, lalu menggebrak meja. Tanda tangan, Feb. Jangan bikin susah. Suara gebrakan itu menggema keras. Febri menatap Ari, mata yang dulu lembut kini terlihat asing, penuh keserakahan dan kebencian. Ia menatapnya lama, seolah mencoba mencari sosok pria yang dulu membuatnya percaya akan cinta. Tapi yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi suaminya. Bukan orang yang sama. Perlahan, Febri meletakkan pena di meja. Kalau aku pergi, semua ini kamu anggap milikmu? Suaranya gemetar. Ari menatapnya sombong. Rumah ini, mobil, uang di rekening. Semuanya milikku sekarang. Kamu cuma mantan istri. Pergi. Febri, kamu gak guna lagi. Air mata Febri menetes tanpa bisa dibendung. Ia menatap sekeliling rumah itu, rumah yang baru 2 hari lalu ia isi dengan harapan dan doa. Kini semua terasa asing. Tanpa berkata apa-apa, ia beranjak berdiri. Langkahnya goyah, tapi tegar. Ia mengambil tas kecilnya, lalu menatap Ari untuk terakhir kalinya. Baik, kalau itu yang kamu mau. Ari hanya menatap tanpa ekspresi. Bagus. Jangan muncul lagi di depan rumah ini. Febri menatap ke arah notaris dan pria-pria asing itu yang sibuk membereskan dokumen. Dunia seolah berputar lambat. Nafasnya berat, dadanya sesak. Tapi hatinya tiba-tiba terasa aneh. Bukan hanya sedih, tapi seperti ada bara kecil yang mulai menyala. Ia berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Di depan gerbang, matahari sore memantulkan cahaya keemasan di wajahnya yang basah air mata. Angin berhembus pelan, meniup rambutnya yang berantakan. Dalam langkah tertatihnya, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, hampir tak terdengar. Baik, Ari, kau ambil semuanya. Tapi kau lupa satu hal. Aku bukan wanita yang kau kira. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, dalam hatinya yang hancur, lahir tekad baru. Tekad untuk tidak sekadar menangisi nasib, tapi membalas dengan cara yang tak akan pernah Ari bayangkan. Langit sore itu tampak labu, seolah ikut merasakan beban di dada Febri. Di ruang tamu rumah yang baru saja ia tempati bersama Ari, suasana tegang mengental seperti udara yang nyaris membeku. Notaris yang tadi datang sudah pergi, meninggalkan setumpuk dokumen di meja. Sementara itu, Ari duduk di sofa dengan wajah dingin, nyaris tanpa ekspresi. Jadi semua ini cuma permainan bagimu? Suara Febri serak, matanya masih basah, tubuhnya gemetar menahan amarah dan keterkejutan yang bercampur. Ari menatapnya sebentar, lalu tertawa sinis. Jangan lebay, Febri. Aku cuma menata hidupku. Rumah ini sekarang resmi milikku. Kau sudah tanda tangan semuanya dengan sukarela, bukan? Dengan sukarela? Seru Febri, menatap pria itu dengan mata merah. Kau menipuku. Ari, kau bilang rumah ini atas nama kita berdua. Kau bilang ini rumah masa depan kita. Kau. Cukup, potong Ari tajam, berdiri dan menatapnya dari atas. Jangan bicara seolah kau korban. Kau hanya terlalu bodoh untuk membaca setiap surat yang kau tanda tangani. Aku sudah siapkan semuanya dengan rapi. Sekarang, pergilah dari rumahku sebelum aku benar-benar mengusirmu. Suara itu menusuk telinga Febri lebih tajam daripada pisau. Rumahku, katanya. Padahal setiap ubin, setiap tirai, setiap warna cat di rumah itu adalah hasil desain dan kerja keras tangannya sendiri. Semua dari uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Febri memegang dada, seolah napasnya tak lagi bisa diatur. Ia menatap Ari dengan pandangan hancur, air mata mengalir tanpa henti. Kenapa kau melakukan ini? Ari, apa salahku? Aku mencintaimu dengan tulus, aku percaya padamu. Ari menghela napas panjang, lalu meraih jasnya yang tergantung di kursi. Tulus. Ia tersenyum miring. Cinta tidak membayar tagihan, Febri. Kau pikir aku mau hidup dengan wanita yang cuma bisa menggambar ruang tamu dan jual desain? Aku butuh masa depan yang pasti. Febri terpaku. Setiap kata terasa seperti cambuk di wajahnya. Kau bilang, kau mencintaiku. Ucapnya pelan, hampir berbisik.
Ari menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan nada datar. Cinta itu cuma alat, Feb. Dan kau? Alat yang berguna sampai hari ini. Febri nyaris jatuh. Ia bersandar di meja, tubuhnya gemetar hebat. Dalam sekejap, semua mimpi indah yang ia bangun runtuh seperti pasir disapu badai. Semua kebahagiaan 2 hari terakhir ternyata hanyalah tirai palsu dari rencana busuk yang sudah disusun jauh sebelumnya. Pergi dari rumahku, ucap Ari dingin lagi. Febri menatapnya tajam dengan air mata jatuh deras. Rumah ini aku yang beli, Ari. Dari hasil kerjaku. Ari mengangkat alis dengan senyum licik. Bukan lagi. Sekarang semua sudah sah atas namaku. Kau sudah tanda tangan. Ingat? Dan notaris tadi sudah memastikan semuanya legal. Febri merasa seluruh dunia menertawakan dirinya. Ia teringat saat-saat Ari menemaninya memilih keramik, menata taman kecil di belakang rumah, bahkan mengajaknya berdebat soal warna dinding. Semua tampak begitu nyata, tapi kini terasa seperti sandiwara murahan. Keluar, Febri, suara Ari kembali tegas, kali ini lebih keras. Febri berdiri perlahan, matanya merah tapi tatapannya mulai berubah. Ada amarah yang menyalakan nyala kecil di balik air matanya. Aku akan pergi, katanya pelan. Tapi ingat, Ari, kau pikir aku tidak tahu caramu bekerja? Aku tahu semua dokumen yang kau siapkan. Kau lupa, aku sendiri yang menggambar denah rumah ini. Semua data, semua surat, masih ada di laptopku. Dan kau belum melihat semuanya. Ari tertawa, kali ini keras, mengejek. Kau mengancamku? Febri, tolong. Kau bukan siapa-siapa. Aku sudah pastikan semua beres. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bahkan kalau kau melapor, semua bukti ada di pihakku. Febri hanya menatapnya dengan pandangan yang aneh. Bukan lagi tatapan seorang istri yang patah hati, tapi tatapan wanita yang sedang menahan badai dalam diam. Ia mengambil tas kecil di meja, memasukkan ponsel dan dompetnya, lalu berdiri tegak di depan Ari. Aku tidak akan melapor, Ari, ucapnya dingin. Tapi suatu hari nanti, kau sendiri yang akan datang padaku, dan memohon ampun. Ari hanya tertawa lagi, tapi tawa itu perlahan memudar saat melihat cara Febri menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda, seperti ancaman yang halus tapi nyata. Tanpa menoleh lagi, Febri berjalan keluar rumah. Langkahnya gemetar, tapi tetap tegak. Hujan mulai turun pelan, membasahi rambut dan bahunya. Dunia seolah ikut menangis bersamanya. Di bawah langit mendung, Febri berdiri lama di depan rumah yang dulu ia sebut rumah impian. Kini, rumah itu menjadi simbol pengkhianatan paling dalam hidupnya. Ia memeluk tubuh sendiri, menahan gemetar. Namun di balik air mata dan luka yang menganga, sebuah bisikan kecil muncul di hatinya. Baiklah, Ari. Kau mau main kotor? Kita lihat siapa yang lebih siap bermain. Malam itu Febri pergi meninggalkan rumah tanpa arah. Ia hanya berjalan, sementara hujan terus mengguyur. Tapi di balik kehancuran itu, lahirlah tekad baru. Ia tahu, dunia yang runtuh ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kebangkitan yang akan membuat Ari menyesal seumur hidupnya. Hujan malam itu belum juga reda. Di bawah cahaya redup lampu jalan, Febri berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkah kakinya yang berat. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya seolah menampar, mengingatkan bahwa semuanya nyata, bukan mimpi buruk yang akan hilang ketika ia membuka mata. Rasa sakit di dadanya seperti tidak punya ujung. 2 hari. Hanya 2 hari setelah pernikahan, pria yang ia percaya, yang ia cintai sepenuh hati, menceraikannya dan merebut semua yang ia punya. Ia berhenti di depan sebuah taman kecil yang sepi, duduk di bangku besi yang dingin. Kenapa, Tuhan? Bisiknya parau. Apa aku sehina itu sampai dicurangi seperti ini? Air matanya kembali tumpah. Tapi kali ini bukan tangisan pasrah, melainkan tangisan yang syarat dengan kemarahan dan rasa tidak terima. Ia memejamkan mata, berusaha mengingat setiap detail kejadian tadi, suara notaris yang dingin, tatapan puas Ari, tawa kecilnya ketika menyebut kata, rumahku. Rumah itu seolah masih berdiri dalam benaknya, tapi kini penuh bayangan hitam dari kebohongan dan pengkhianatan. Namun di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, kesadaran bahwa Ari terlalu yakin menang.
Terlalu percaya bahwa Febri hanyalah korban yang akan diam dan menangis. Febri menghela napas panjang. Ia menatap hujan yang masih turun, lalu mengusap air mata di pipinya. Ia tidak akan hancur seperti ini. Ari boleh menipunya sekali, tapi ia tidak akan membiarkannya berlama-lama menikmati hasil dari kebusukannya. Keesokan paginya, Febri bangun di rumah sahabat lamanya, Rani, seorang fotografer yang tinggal sendiri di apartemen kecil di pusat kota. Rani terkejut ketika melihat Febri datang semalam dalam keadaan basah kuyup dan menangis tanpa suara. "Feb, astaga, kamu kenapa? Kamu habis dari mana semalam?" Rani memeluknya begitu Febri membuka mata. Febri hanya bisa menjawab dengan lirih, "Aku sudah bukan siapa-siapa, Ran. Suamiku menipuku." Butuh waktu lama bagi Febri untuk menceritakan semuanya. Dan saat ia selesai, Rani hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. "Ya Tuhan, Feb, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa kamu nggak minta aku periksa dulu surat-surat itu?" Febri menggeleng lemah. "Aku terlalu percaya, Ran. Aku kira dia benar-benar tulus. Tapi ternyata, dia cuma pengambil keuntungan yang menyamar jadi malaikat." Rani menggenggam tangan sahabatnya erat. "Kamu nggak boleh diam aja, Feb. Orang kayak dia harus dikasih pelajaran." Febri menatap ke arah jendela. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih mendung. "Aku tahu, Ran. Tapi aku nggak mau balas dengan emosi. Aku mau dia jatuh dengan cara yang nggak dia duga." Rani terdiam sejenak. "Kamu punya rencana?" Febri mengangguk perlahan. "Belum lengkap. Tapi aku tahu satu hal. Aku punya sesuatu yang belum dia ketahui." Sore itu, Febri duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder lama berisi seluruh arsip proyek rumah itu. Desain, kontrak vendor, dokumen pembelian bahan bangunan, dan rekaman email dari Ari yang berisi arahan soal anggaran. Tangan Febri gemetar ketika melihat tanggal-tanggalnya. Semua korespondensi itu sudah disusun jauh sebelum pernikahan mereka. Jadi dia memang sudah rencanakan semuanya dari awal. Gumamnya pelan. Namun disinilah Febri tersenyum untuk pertama kalinya setelah hari itu. Dalam salah satu folder, ia menemukan file penting, rancangan awal denah rumah yang ia kirim ke pihak pengembang. Di sana, tertulis jelas nama Febri Anindya Putri sebagai pemilik desain dan arsitek utama. Dokumen itu juga mencantumkan kontrak kerjasama resmi dengan tanda tangan digital miliknya. Ia menatap layar laptop dengan sorot mata yang berubah. Bukan lagi penuh air mata, tapi tajam dan hidup. "Baiklah, Ari. Kau pikir aku lemah? Kau salah besar." Beberapa hari berikutnya, Febri mulai bangkit perlahan. Ia menata ulang hidupnya. Setiap pagi ia berolahraga ringan di balkon apartemen Rani, lalu menulis ulang jadwal kerja yang sempat terbengkalai. Rani terus mendukungnya tanpa henti. Namun diam-diam, di sela-sela aktivitasnya, Febri mulai menyusun strategi. Ia menghubungi seorang kenalannya di dunia properti, Pak Dimas, pengacara muda yang dulu pernah menjadi kliennya. "Pak Dimas, saya ingin menanyakan soal legalitas rumah. Kalau seseorang menandatangani surat di bawah tekanan atau tanpa penjelasan penuh, apa masih sah?" Dimas menjawab hati-hati, "Tergantung pembuktiannya. Kalau ada indikasi manipulasi atau penipuan, bisa dibatalkan di pengadilan. Tapi butuh bukti kuat." Febri tersenyum tipis. "Bukti kuat, saya punya." Malam itu ia bekerja tanpa henti, menyusun file demi file, bukti demi bukti. Email, percakapan pesan, rekaman suara Ari saat membahas biaya renovasi, semua ia simpan dalam satu folder dengan nama, Rencana Ari. Dan di sisi lain, Febri juga mulai membuat folder baru, Rencana Febri. Isinya bukan hanya bukti, tapi juga langkah-langkah yang akan ia tempuh, satu persatu, dengan tenang. Ia tidak akan langsung menyerang. Ia tahu Ari terlalu pintar untuk dijatuhkan dengan cara frontal. Ia akan membiarkan pria itu merasa aman, merasa menang, sampai waktunya tiba untuk menarik semuanya dari bawah kakinya. Sebelum tidur malam itu, Febri menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya masih tampak lelah, tapi ada sesuatu yang baru di matanya. Api. Api kecil yang lahir dari luka terdalam, dan kini berubah menjadi kekuatan untuk berdiri. "Aku tidak akan biarkan kau tertawa di atas penderitaanku, Ari,"
Ucapnya pelan, nyaris seperti doa. Kau akan tahu, rasa sakit yang kau berikan padaku akan menjadi senjata yang menghancurkanmu. Dan malam itu, di tengah kesunyian, Febri menulis di jurnalnya. Dari luka lahir kekuatan. Dari kehilangan lahir kebangkitan. Dan dari pengkhianatan, aku akan belajar menaklukkan. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir sebulan sejak malam kelam itu. Malam ketika Febri diusir dari rumahnya sendiri oleh pria yang ia cintai. Luka di hatinya memang belum sembuh. Tapi kini rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tekad. Tekad untuk bangkit. Tekad untuk membuat Ari menyesal pernah meremehkannya. Pagi itu Febri duduk di depan cermin kecil di kamar apartemen Rani. Rambutnya yang dulu panjang dan lembut kini ia potong sebahu. Gaya rambut barunya membuat wajahnya terlihat lebih tegas, lebih kuat. Di matanya tak lagi ada sorot wanita yang terluka, yang ada hanya ketenangan tajam seperti seseorang yang siap melangkah ke medan perang. Wah, kamu benar-benar berubah, Feb, ujar Rani sambil tersenyum, memotret sahabatnya. Aku suka kamu yang sekarang. Tegas, tapi elegan. Febri tersenyum samar. Mungkin ini memang Febri yang seharusnya ada sejak dulu. Aku terlalu lama jadi orang yang percaya tanpa berpikir. Ia menatap keluar jendela, memandangi kota yang sibuk. Dalam hati, ia mengulang satu kalimat yang kini menjadi mantranya setiap hari. Aku tidak akan membalas dengan amarah. Aku akan membalas dengan cerdas. Beberapa hari kemudian, Febri mulai bergerak. Ia kembali bekerja sebagai desainer interior lepas. Dunia profesionalnya sudah menunggu. Dan kabar tentang kepergiannya dulu ternyata belum banyak diketahui orang. Salah satu klien barunya adalah perusahaan properti besar yang sedang mengembangkan proyek residensial mewah di pinggiran kota. Saat Febri datang ke kantor proyek untuk presentasi, ia dikejutkan oleh sesuatu yang membuat jantungnya berdetak cepat. Di papan pengumuman proyek, tertulis, Kerja sama strategis, PT Graha Arya Mandiri Direktur, Ari Pradana. Tangannya mengepal pelan. Jadi, Ari sudah mulai naik kelas. Pria itu rupanya menggunakan uang dan aset yang dirampas darinya untuk membangun karir lebih besar. Bagus, gumamnya dingin. Kau makin tinggi, Ari. Itu berarti jatuhmu nanti akan semakin keras. Febri menyembunyikan keterkejutannya dengan profesional. Ia tetap menjalankan presentasi dengan tenang, dan hasilnya memuaskan. Tim proyek menyukainya. Bahkan menyarankan agar desainnya dipresentasikan langsung kepada direktur perusahaan, Ari Pradana. Rani yang menemani Febri saat itu menatapnya khawatir. Feb, kamu yakin mau ketemu dia? Febri menatap Rani dengan tenang. Aku harus. Tapi kali ini bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Aku datang sebagai lawan yang tak bisa diremehkan. Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat lantai 10. Ari masuk dengan gaya khasnya, jas abu-abu, jam tangan mahal, senyum percaya diri. Di belakangnya dua staf mengikuti dengan berkas dan laptop. Tapi senyumnya perlahan memudar ketika matanya menangkap sosok wanita yang berdiri di depan layar presentasi. Selamat siang, Pak Ari, sapa Febri dengan suara tenang dan berwibawa. Saya Febri Anindya, desainer interior untuk proyek ini. Ruangan mendadak senyap. Ari terpaku beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum miring. Febri, rupanya dunia ini sempit sekali. Febri menatap langsung ke matanya, tanpa gentar. Sempit, mungkin, tapi cukup luas untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Rapat berjalan kaku tapi profesional. Ari berusaha menekan emosi, sementara Febri tampil sangat tenang dan percaya diri. Ia menjelaskan desainnya dengan lancar, memaparkan ide-ide brilian yang bahkan membuat staf Ari bertepuk tangan kagum. Selesai presentasi, Ari memintanya bicara sebentar secara pribadi. Mereka berjalan ke balkon luar ruang rapat. Apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Ari dingin. Febri menatapnya lurus. Bekerja. Sama seperti yang aku lakukan dulu. Kau pikir aku akan percaya itu? Ari tertawa kecil. Kau masih sakit hati, kan? Kau mau balas dendam? Febri menahan senyum. Kalaupun iya, aku tidak akan melakukannya dengan cara yang kau pikirkan. Ia mendekat sedikit, menatap pria itu tanpa rasa takut. Kau mencuri sesuatu dariku, Ari. Tapi yang kau tidak tahu, aku sudah mengambil sesuatu darimu juga,
bahkan sebelum kau sempat menyadarinya. Ari menatap bingung, wajahnya sedikit tegang. Apa maksudmu? Febri hanya tersenyum tipis. Nanti kau tahu. Ia berjalan pergi meninggalkan Ari yang berdiri diam, terlihat gelisah. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Ari merasa tidak lagi memegang kendali. Malam harinya, Febri membuka laptop dan menatap layar dengan fokus. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang PT Graha Arya Mandiri, perusahaan milik Ari. Dari hasil penelusurannya, sebagian besar pendanaan proyek berasal dari investor luar negeri dan 2 pengusaha lokal. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya. Nama PT Darya Kencana Properti muncul sebagai rekanan hukum dan penyedia material. Dan pemilik perusahaan itu tak lain adalah Pak Dimas, pengacara muda yang kini menjadi sekutunya. Senyum Febri muncul perlahan. Langkah pertamanya berjalan mulus. Ia sudah berada di dalam lingkaran bisnis Ari, tanpa sedikit pun kecurigaan terbuka. Ia lalu menulis catatan di buku kecilnya. Langkah pertama, masuk ke dunianya. Langkah kedua, buat dia bergantung padaku. Beberapa minggu berlalu, proyek berjalan lancar. Febri bahkan sering diundang langsung ke kantor pusat Ari untuk rapat. Di hadapan semua orang, Ari berusaha bersikap seolah hubungan mereka hanya sebatas profesional, tapi dalam hati ia gelisah. Setiap kali menatap Febri, ia seperti melihat wanita yang sama sekali berbeda dari dulu. Lebih kuat, lebih dingin, dan lebih sulit ditebak. Dia bukan Febri yang dulu, gumamnya pelan suatu malam di kantornya. Sementara di sisi lain, Febri duduk di depan komputer di apartemen Rani, menatap layar penuh laporan keuangan perusahaan Ari. Semua dokumen itu ia dapatkan bukan dengan mencuri, melainkan melalui cara yang sangat halus, dari kepercayaan yang perlahan Ari berikan kembali kepadanya karena profesionalitasnya. Sebentar lagi, Ari, bisiknya pelan, kau akan menyesal pernah menyebutku, istri gak guna. Ia memejamkan mata, membiarkan angin malam masuk dari jendela. Dalam diam, bayangan balas dendam yang dulu hanya sebatas niat kini mulai berubah menjadi kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, Febri tidak lagi merasa hancur. Ia merasa hidup. Malam itu, Febri duduk di depan cermin kamarnya yang kini jauh lebih sederhana dari sebelumnya. Tidak ada lagi cahaya lampu gantung kristal, tidak ada aroma parfum mahal di udara. Yang tersisa hanya pantulan wajahnya yang mulai kembali kuat, dengan sorot mata yang menyimpan sesuatu, sebuah tekad. Sudah hampir 2 bulan sejak Ari menceraikannya dengan kata-kata yang menusuk hati, disaksikan oleh seorang notaris yang tak tahu apa-apa tentang kebenaran di balik semua ini. 2 bulan pula Febri menahan air mata dan menata pikirannya. Ia tahu, tangisan tidak akan membawa apa-apa. Tapi strategi, kesabaran, dan keheningan, itu senjatanya sekarang. Ia menatap selembar dokumen di tangannya. Dokumen yang tampak biasa saja, namun di baliknya menyimpan kekuatan besar. Semua ini dimulai jauh sebelum Ari menikahinya. Ia sudah mencium ada yang aneh dengan cara Ari mendekatinya. Terlalu sempurna, terlalu cepat, terlalu banyak janji manis. Namun Febri bukan wanita yang mudah dibutakan cinta. Ia menyelidiki diam-diam. Ia tahu bahwa di balik semua perhatian Ari, ada niat tersembunyi. Rumah, aset, dan warisan almarhum ayahnya yang baru saja berpindah atas namanya. Jadi kau pikir aku tak tahu, Ari? Gumam Febri pelan sambil menatap foto pernikahan mereka yang kini sudah retak di bingkainya. Kau pikir aku hanya wanita bodoh yang mudah diperdaya. Sore harinya, Febri mengenakan kemeja putih polos dan rok hitam panjang. Tampak seperti wanita pekerja biasa. Ia melangkah masuk ke gedung perusahaan kecil yang kini jadi tempatnya bekerja sebagai asisten legal. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang tahu bahwa ia pernah hidup di rumah mewah yang kini dikuasai mantan suaminya. Namun hari itu berbeda. Ia mendapat pesan dari seorang kenalan lama, seorang pengacara yang pernah membantu keluarga ayahnya. Dokumen yang kamu minta sudah siap. Jika kau masih ingin melanjutkan rencanamu, sekarang waktu yang tepat. Jantung Febri berdetak cepat. Inilah titik awal dari permainannya. Ia tidak akan menyerang secara kasar. Ia akan membiarkan Ari merasa menang dulu, menikmati hasil tipu dayanya, hingga pada akhirnya semuanya berbalik arah. Di malam yang sama, Ari duduk di ruang tamu rumah besar itu. Di tangannya segelas wine, di sebelahnya duduk seorang wanita muda berpenampilan glamor, Siska. Sekarang semuanya milik kita, kata Siska dengan tawa kecil.
Lihat, aku bilang juga kan, menikah sama dia sebentar aja, terus rebut semua asetnya. Cepat banget jadi kaya. Ari tersenyum miring. Dia gadis polos, Siska. Aku bahkan belum sempat merasa bersalah. Siska memeluknya, dan tawa mereka menggema di ruang yang dulunya penuh cinta tulus. Tapi di luar pagar rumah itu, ada sebuah mobil yang diam terparkir. Di dalamnya, Febri mengamati dengan mata dingin. Ia menyalakan ponsel, menekan tombol rekam, dan membisikkan, "Permainan dimulai, Ari." Dari genggaman tangannya, sebuah dokumen lain sudah siap. Surat yang akan mengubah segalanya. Karena tanpa Ari sadari, rumah itu bukan sepenuhnya miliknya. Warisan yang ia rampas ternyata masih terikat oleh perjanjian hukum lama antara perusahaan ayah Febri dan notaris keluarga. Febri tidak akan menghancurkannya dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran dan bukti yang Ari sendiri tidak pernah pikirkan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, wajah Febri menegang namun tersenyum samar. Ia tahu, ini baru permulaan. Langkah-langkahnya menuju pembalasan kini mulai terencana, satu persatu. Ia tidak akan menyerang hari ini, tidak juga besok. Tapi hari itu pasti datang, ketika Ari berlutut meminta maaf. Kau mengambil semua dariku, Ari. Tapi sekarang, aku yang akan mengambil semuanya darimu, perlahan. Suara Febri menggetarkan udara malam. Angin berhembus, membawa aroma dingin rencana panjang yang mulai hidup. Permainan baru saja dimulai, dan Febri tidak akan kalah kali ini. Pagi itu, Febri datang ke kantor dengan senyum lembut di wajahnya. Semua orang menyapanya ramah, tidak ada yang menyangka di balik wajah tenang itu tersembunyi badai yang mulai berputar. Ia kini bekerja di bawah naungan seorang pengusaha bernama Pak Herman, sahabat lama almarhum ayahnya, yang diam-diam tahu sebagian dari kisahnya. "Febri, kamu kelihatan lebih segar hari ini," kata Pak Herman dari balik meja kaca. Febri tersenyum. "Mungkin karena saya sudah siap untuk mulai babak baru, Pak." "Bagus," jawabnya sambil menatap penuh arti. "Dan tentang permintaanmu kemarin, semua sudah aku siapkan. Kau tinggal menunggu momen yang tepat untuk menyerahkan dokumen itu." Febri mengangguk pelan. Ia tahu, rencana ini tidak bisa dijalankan dengan tergesa-gesa. Setiap langkah harus presisi, setiap kata harus berhitung. Karena musuhnya bukan orang sembarangan. Ari adalah pria yang pandai bersandiwara, bermuka dua, dan punya koneksi di dunia bisnis yang cukup kuat. Namun, Ari tidak tahu bahwa semua itu kini ada dalam pengawasan Febri. Beberapa hari terakhir, Febri sengaja menampilkan dirinya seolah sudah menerima takdir. Ia bahkan mengirim pesan singkat ke Ari dengan nada lembut. "Terima kasih sudah pernah jadi bagian hidupku. Semoga kamu bahagia, Ari." Pesan itu membuat Ari tersenyum puas di ruang kerjanya. "Lihat, Siska. Aku bilang juga kan, dia perempuan bodoh. Masih berharap bisa akur," ujarnya sambil terkekeh. Siska yang duduk di sofa hanya menjawab malas, "Ya, biarkan saja. Yang penting sekarang kamu fokus. Minggu depan kan proyek rumah baru itu mau ditandatangani, kan?" Ari mengangguk. Ia tidak tahu bahwa proyek yang ia maksud, justru proyek yang diam-diam sedang diurus oleh Febri sendiri di bawah nama perusahaan Pak Herman. Sebuah proyek yang melibatkan investor luar negeri dan satu klausul yang akan mengikat seluruh asetnya ke tangan pihak yang belum ia sadari, Febri. Malamnya, Febri duduk di balkon kamar kos kecilnya. Angin lembut menerpa rambutnya yang kini dibiarkan terurai. Di tangannya secangkir teh hangat, dan di meja kecil di sampingnya tergeletak sebuah map coklat berisi surat-surat penting. Ia membuka satu lembar, foto pernikahan, akta tanah, surat perjanjian lama ayahnya, dan rekaman suara dari malam ketika Ari dan Siska menertawakannya. Ia mendengarkan kembali suara tawa mereka dari ponsel. Air matanya sempat menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kepuasan kecil. "Kau pikir aku diam karena lemah, Ari?" gumamnya pelan. "Tapi setiap senyumku sekarang adalah bagian dari permainan ini." Di tempat lain, Ari mulai merasa ada yang aneh. Salah satu kliennya tiba-tiba membatalkan kerjasama, dengan alasan ada masalah legal pada kepemilikan aset. Ia panik dan memanggil notaris yang dulu menemaninya saat menceraikan Febri. Namun notaris itu kini enggan membantu. "Ada hal-hal yang tidak bisa saya ubah, Pak Ari.
Tanah dan rumah yang Anda tempati itu ternyata masih dalam sengketa. Ada perjanjian lama yang mengikatnya. Ari terdiam, wajahnya mulai memucat. Perjanjian? Sengketa apa maksud Anda? Saya tidak bisa menjelaskan detailnya. Tapi pihak keluarga Febri sudah menyiapkan langkah hukum sejak lama. Seketika Ari teringat pada senyum Febri terakhir kali mereka bertemu. Senyum lembut yang anehnya terasa menusuk. Sementara itu, Febri sudah mempersiapkan langkah berikutnya. Ia tahu, waktu untuk membuka topeng Ari sudah semakin dekat. Tapi ia masih harus berpura-pura menjadi wanita yang lembut, yang sudah ikhlas, yang tidak menyimpan dendam. Ia masih mengirimkan pesan-pesan singkat penuh kesantunan, masih menanyakan kabar seolah benar-benar sudah melupakan semuanya. Ari, aku dengar proyek kamu besar sekali. Selamat ya, semoga lancar. Ari menjawab singkat, terima kasih. Akhirnya kamu sadar juga siapa yang menang. Febri tersenyum tipis membaca pesan itu. Tangannya menulis balasan pelan. Menang dan kalah itu hanya soal waktu. Ari. Pesan itu dikirim, dan Febri menutup ponselnya dengan hati yang mantap. Ia tahu, Ari belum menyadari bahwa setiap senyum yang ia tunjukkan kini hanyalah topeng halus dari badai yang sebentar lagi akan datang. Di balik senyum manisnya, Febri sedang menyiapkan kehancuran yang tenang, rapi, dan tak terelakkan. Kau ingin memainkan aku dengan hukum dan kekuasaan. Ari? Baik. Kali ini aku akan gunakan caramu. Tapi lebih halus, lebih dalam, dan lebih mematikan. Febri menatap langit malam yang mulai mendung, seolah alam pun tahu. Permainan yang dulu dimulai dengan air mata, kini mulai berbalik arah dengan senyum yang diam-diam mematikan. Hari itu, langit Jakarta tampak gelap meski baru pukul 10 pagi. Awan hitam menggantung rendah, seolah tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di sebuah gedung megah di kawasan bisnis, Ari berjalan cepat dengan wajah tegang. Hari ini ia dijadwalkan menandatangani proyek besar senilai miliaran rupiah. Tapi sejak kemarin malam, pikirannya tidak tenang. Ia tidak tahu mengapa beberapa mitranya mendadak menarik diri. Bahkan bank yang semula bersedia memberi pinjaman tiba-tiba membekukan rekening perusahaannya dengan alasan, ada temuan legal yang belum diselesaikan. Apa-apaan ini? Gumam Ari gusar sambil menelpon notarisnya. Namun, suara di seberang hanya menjawab pendek. Saya tidak bisa membantu Anda lagi, Pak Ari. Ada pihak yang sudah lebih dulu mengajukan hak kepemilikan atas tanah dan rumah itu. Semua bukti mereka sah. Pihak siapa? Bentak Ari. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi, dari dokumen yang saya lihat, itu nama seseorang yang pasti Anda kenal. Seketika Ari terdiam. Ia merasa dadanya sesak, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa membuatnya gemetar seperti itu. Febri, gumamnya pelan. Sementara itu, di ruangan berbeda, Febri duduk bersama Pak Herman dan dua pengacara. Di meja di depan mereka tergeletak setumpuk dokumen lengkap, sertifikat rumah, perjanjian warisan, surat transfer saham, hingga rekaman suara yang kini sudah disahkan sebagai bukti. Pak Herman menatap Febri dengan bangga. Kau sudah siap, kan? Febri mengangguk pelan. Hari ini bukan soal balas dendam, Pak. Hari ini soal kebenaran yang harus diketahui semua orang. Ia menarik napas panjang, menatap cermin kecil di tangannya. Aku sudah terlalu lama dibilang bodoh, polos, dan lemah. Tapi kali ini, biar mereka tahu, kelembutan bukan berarti ketidaktahuan. Siang itu, Febri datang ke gedung tempat Ari akan menandatangani proyek barunya. Ia mengenakan blazer putih bersih, wajahnya cantik dan tenang seperti biasa. Semua orang di ruangan menoleh ketika ia masuk. Bahkan Ari sempat membeku. Febri? Suaranya serak, kaget. Febri tersenyum sopan. Lama tidak bertemu, Mas Ari. Siska yang duduk di sebelah Ari menatap sinis. Kamu ngapain ke sini? Mau numpang bahagia lagi? Febri tidak menjawab. Ia meletakkan map coklat di atas meja, membuka satu persatu dokumen di dalamnya, lalu menatap ke arah investor yang duduk di seberang. Mohon maaf, bapak-bapak, ucap Febri dengan suara tenang namun jelas. Sebelum penandatanganan dilakukan, saya ingin menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa aset yang digunakan Ari sebagai jaminan proyek ini bukan miliknya. Rumah dan tanah yang dipakai atas nama dia,
Masih terikat perjanjian hukum atas keluarga saya. Ruangan mendadak hening. Investor saling berpandangan. Ari langsung bangkit dari kursinya. Kau bohong. Itu sudah jadi milikku secara sah lewat notaris. Febri menatapnya tajam. Notaris yang kau bawa itu sudah diperiksa ulang. Ada manipulasi tanda tangan dan kelalaian administrasi. Semua bukti sudah saya serahkan ke pengadilan sejak 3 minggu lalu. Ia mengeluarkan flash disk kecil dan meletakkannya di depan investor. Di dalamnya ada rekaman malam ketika Mas Ari dan Siska membicarakan rencana penipuan terhadap saya. Silakan dengarkan. Ari mendadak pucat. Siska yang tadinya angkuh kini menunduk ketakutan. Salah satu investor menyalakan rekaman itu. Suara tawa mereka berdua terdengar jelas di seluruh ruangan. Suara Ari yang sombong, suara Siska yang menghina, dan kalimat yang kini jadi bukti penghancur. Dia gadis polos, Siska. Aku bahkan belum sempat merasa bersalah. Yang penting semua asetnya sudah jadi milikku. Semua mata kini tertuju pada Ari. Salah satu investor berdiri dan menatapnya dengan tajam. Saya tidak akan menandatangani kontrak dengan penipu. Ari mencoba berbicara, tapi suaranya bergetar. Tunggu, ini hanya kesalahpahaman. Namun Febri tetap tenang. Tidak ada kesalahpahaman. Ari, kau menikah bukan karena cinta, tapi karena ingin mengambil hakku. Sekarang saatnya aku mengambilnya kembali. Ia menatap langsung ke mata Ari, dengan senyum lembut tapi penuh kekuatan. Kau menceraikanku 2 hari setelah menikah, membawa notaris, dan berkata aku bukan istri yang pantas. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk membalas dendam, hanya untuk mengembalikan kebenaran yang pernah kau hancurkan. Siska bangkit dari kursinya. Panik. Ari, aku gak mau ikut-ikut lagi. Semua ini ide kamu. Ari menatapnya tajam. Kau juga bagian dari ini. Tapi Siska berlari keluar ruangan sambil menangis, meninggalkan Ari sendirian di hadapan orang-orang yang kini memandangnya dengan jijik. Febri menutup mapnya dengan tenang, lalu berdiri. Terima kasih atas waktunya, bapak-bapak. Urusan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pengacara saya. Ia berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang. Sementara di belakangnya Ari terjatuh di kursinya sendiri. Wajahnya hancur, tangan gemetar. Langit di luar gedung mulai turun hujan. Rinainya membasahi jalanan, seolah mencuci bersih masa lalu yang kelam. Febri berdiri di depan pintu kaca, menatap langit sambil berbisik pelan. Akhirnya, kebenaran itu muncul juga, dan aku tidak perlu lagi berpura-pura. Namun jauh di lubuk hatinya, Febri tahu. Meski kebenaran telah terungkap, perjalanan dirinya belum benar-benar selesai. Masih ada luka yang harus disembuhkan, dan hati yang harus dipulihkan. Tapi untuk kali ini, ia bisa bernapas lega. Ia menang dengan cara yang paling elegan. Tanpa teriak, tanpa dendam, hanya dengan kebenaran. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum di wajahnya bukan lagi topeng, tapi tanda kebebasan. Hujan turun deras sore itu, membasahi kota dan semua kenangan yang pernah ada di antara Febri dan Ari. Suara rinainya memantul di kaca jendela apartemen kecil yang kini ditempati Febri. Di sana, ia duduk di kursi dekat balkon, menatap derasnya hujan sambil menggenggam secangkir teh hangat. Wajahnya terlihat damai, jauh berbeda dari wanita yang dulu menangis karena dikhianati. Hari ini, segalanya telah berubah. Proyek Ari resmi dibatalkan. Rekeningnya diblokir. Rumah yang dulu dengan sombong diklaimnya kini secara sah kembali menjadi milik Febri, sesuai keputusan pengadilan. Semua orang tahu kebenarannya. Semua orang tahu siapa korban sesungguhnya. Namun, di balik semua kemenangan itu, Febri tidak merasa gembira berlebihan. Ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia memandangi foto pernikahannya yang kini sudah sobek setengah. Lucu ya, gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Semua ini dulu berawal dari cinta, tapi berakhir dengan kebohongan. Ia menghela napas panjang. Dan meski aku menang, tetap saja rasanya kosong. Telepon di meja kecilnya berdering. Di layar tertulis nama Pak Herman. Febri, suara pria tua itu lembut di seberang. Putusan pengadilan sudah final. Semua aset sudah kembali padamu. Tapi aku harap, setelah ini kamu istirahat. Jangan terus menatap ke belakang. Febri tersenyum kecil. Iya, Pak.
Saya juga sadar, dendam memang bisa memuaskan sesaat, tapi tidak akan pernah membawa kedamaian. Bagus. Ingat, kemenangan sejati bukan saat musuhmu jatuh, tapi saat kamu sudah tidak peduli lagi pada balas dendam. Iya, Pak. Terima kasih. Telepon ditutup. Hening kembali. Hanya suara hujan dan aroma tanah basah yang menemani. Beberapa hari kemudian, Febri memutuskan untuk berziarah ke makam ayahnya di kampung. Ia mengenakan kebaya sederhana warna abu lembut, membawa bunga melati di tangan. Di depan nisan yang mulai berlumut itu, ia berlutut pelan. "Pak," ucapnya lirih, "semua sudah selesai. Rumah kita kembali, nama kita bersih. Tapi entah kenapa, aku masih merasa belum sepenuhnya tenang." Angin berhembus lembut, seperti menjawab doanya. Febri tersenyum, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Mungkin karena hatiku terlalu lama terbiasa disakiti, jadi belum tahu rasanya bahagia lagi. Di sisi lain kota, Ari hidup dalam keadaan berbeda. Rumah mewahnya kini kosong. Mobilnya dijual, perusahaannya bangkrut. Ia duduk sendirian di sebuah kamar kontrakan kecil, menatap foto dirinya bersama Siska, wanita yang kini bahkan telah meninggalkannya. Ia tertawa kecil, getir. "Kau menang, Febri. Tapi aku yang kalah karena keserakahan sendiri." Malam itu, Ari mencoba menulis surat. Untuk pertama kalinya, bukan untuk membela diri, tapi untuk meminta maaf. "Febri, aku tidak tahu apakah kau akan membaca ini atau tidak. Aku sadar, aku telah menghancurkan sesuatu yang paling berharga, kepercayaanmu. Aku buta karena harta, karena kesombongan. Dan sekarang, semua itu hilang. Jika waktu bisa diulang, aku ingin hanya jadi pria biasa yang mencintaimu tanpa niat buruk. Maafkan aku, kalau bisa, bukan karena aku pantas, tapi karena aku benar-benar menyesal." Namun surat itu tak pernah dikirim. Ia hanya melipatnya, menaruh di laci meja, dan menatap kosong ke langit-langit kamar. Sementara itu, Febri perlahan mulai membangun hidup barunya. Ia bekerja lebih tekun di perusahaan Pak Herman. Beberapa kali ia menolak tawaran hubungan dari pria lain, bukan karena trauma, tapi karena ingin memulihkan dirinya sepenuhnya terlebih dahulu. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, ia duduk di taman kecil dekat apartemen. Anak-anak berlarian, orang-orang tertawa, dan Febri hanya menatap semuanya dengan senyum lembut. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai, benar-benar damai. Ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tidak lagi membenci masa laluku. Karena tanpa luka itu, aku tidak akan tahu bagaimana menjadi sekuat ini." Angin sore mengibaskan rambutnya pelan. Ia memejamkan mata, menikmati suara alam, membiarkan semua kenangan pahit perlahan memudar. Kini, tidak ada lagi rencana, tidak ada lagi permainan. Yang tersisa hanyalah dirinya. Wanita yang telah belajar bahwa ketenangan bukan didapat dari balas dendam, tapi dari keikhlasan. Febri menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Ia tersenyum kecil. "Akhirnya, aku bisa tenang, bukan karena menang, tapi karena sudah melepaskan." Dan di balik senyum itu, seluruh luka, kemarahan, dan tangisan di masa lalu, perlahan sirna bersama datangnya malam. Tamat.